Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sebuah pesantren tua di pinggiran Cirebon, hiduplah seorang santri bernama Hasan. Ia bukan santri paling pintar, bukan pula yang paling cepat menghafal kitab, tapi ia adalah yang paling gigih. Setiap hari, Hasan bangun lebih awal dari santri lainnya, menyapu halaman, menimba air, lalu mengaji hingga malam. Meski berasal dari keluarga miskin, ia tak pernah mengeluh. Tekadnya hanya satu, menjadi orang yang bermanfaat bagi umat. Kiai di pesantren itu, Kiai Maulana, sering memerhatikan Hasan. Ia kagum pada kegigihan anak muda itu, tapi juga merasa iba. Hasan sering terlihat termenung setelah salat malam, seolah mencari sesuatu yang belum ia temukan. Suatu malam, setelah menyapu masjid dan berdoa di sudut musola, Hasan bermunajat. Ya Allah, aku ingin menjadi hamba-Mu yang mencintai ilmu dan bermanfaat untuk sesama. Tapi mengapa aku merasa seperti jalan ini begitu gelap? Tunjukkan aku cahaya-Mu. Malam itu, Hasan tertidur di musola. Tapi tidurnya bukan tidur biasa. Ia seolah dibawa dalam mimpi ke sebuah padang yang luas, di mana hanya ada pasir dan langit biru. Ia bingung, tak tahu harus kemana. Tiba-tiba, dari kejauhan datanglah seorang lelaki berjubah hijau, berwajah teduh dan memancarkan ketenangan yang luar biasa. Assalamualaikum, wahai anak muda, sapa lelaki itu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jawab Hasan gemetar. Siapa engkau, wahai Tuan? Aku adalah Khidir. Engkau telah dipilih untuk menerima sebuah pelajaran tentang kesabaran, keikhlasan, dan ilmu sejati. Hasan tertegun. Ia teringat cerita-cerita dalam kitab tafsir tentang Nabi Khidir, sosok misterius yang memiliki ilmu laduni dan pernah menjadi guru Nabi Musa. Aku hanya santri biasa, Tuan. Mengapa aku dipilih? Khidir tersenyum. Karena hatimu tulus, dan doamu telah naik menembus langit. Khidir lalu mengajak Hasan berjalan menelusuri padang itu. Di tengah perjalanan, mereka tiba di sebuah perahu yang hampir tenggelam. Tanpa banyak bicara, Khidir melubangi perahu itu. Hasan spontan berseru, Tuan, mengapa engkau merusaknya? Perahu ini milik orang miskin. Khidir hanya tersenyum dan melanjutkan perjalanan. Mereka lalu tiba di sebuah desa. Di sana, ada seorang anak kecil yang sedang bermain. Tiba-tiba, Khidir mendekatinya dan membaringkannya hingga tak bernyawa. Tuan, Hasan berteriak, ini kejam. Bagaimana bisa seorang guru melakukan itu? Sekali lagi, Khidir tidak menjawab. Perjalanan terus berlanjut hingga mereka tiba di sebuah reruntuhan rumah. Tanpa diminta, Khidir mulai membangun tembok rumah itu kembali. Hasan kini hanya bisa mengerutkan kening. Setelah selesai, Khidir berkata, inilah akhir perjalanan kita. Tapi, Tuan, aku belum mengerti. Semuanya tampak tidak masuk akal bagiku. Khidir menatapnya dengan lembut. Dengarlah penjelasanku, wahai Hasan, karena setelah ini kita tidak akan bertemu lagi. Perahu yang kulubangi adalah milik orang miskin yang bekerja mengangkut barang. Di seberang sana, ada raja zalim yang merampas semua perahu yang utuh. Dengan kulubangi, perahu itu tampak rusak dan tidak diambil, sehingga mereka tetap bisa mencari nafkah. Anak kecil yang aku wafatkan adalah anak dari pasangan yang saleh. Di masa depan, anak ini akan tumbuh menjadi penjahat yang menyusahkan orang tuanya. Maka Allah mengambilnya dalam keadaan suci, dan menggantinya dengan anak yang lebih baik. Dan tembok yang kuperbaiki itu menyembunyikan harta milik dua anak yatim. Jika roboh sekarang, harta itu akan ditemukan oleh orang jahat.
Dengan kukokohkan tembok itu, maka kelak saat mereka dewasa, mereka akan menemukannya sendiri. Hasan terdiam. Air mata menetes dari matanya. Aku tidak tahu apa-apa, ternyata. Segala yang tampak buruk bisa jadi adalah kebaikan tersembunyi. Khidir mengangguk. Ilmu laduni bukan untuk dibanggakan, tapi untuk menjadi cermin bahwa manusia harus rendah hati. Kesabaran dalam memahami takdir adalah ilmu tertinggi. Tiba-tiba, Hasan terbangun. Ia masih di musola, matanya basah. Langit sudah mulai fajar. Ia tak tahu apakah itu hanya mimpi atau benar-benar perjumpaan ruhani. Tapi yang pasti, hidupnya berubah sejak hari itu. Ia tak lagi banyak bertanya mengapa nasibnya seperti itu. Ia tak lagi merasa kecil karena miskin atau kurang pintar. Ia semakin giat belajar, semakin sabar dalam menghadapi ujian, dan semakin yakin bahwa Allah tidak pernah meninggalkan hamba-Nya yang bersungguh-sungguh. 10 tahun kemudian, Hasan menjadi salah satu kiai muda yang dihormati. Ia membuka pesantren kecil di desa terpencil, mengajar anak-anak yatim, dan menanamkan nilai sabar, ikhlas, dan cinta ilmu. Suatu hari, seorang santri bertanya padanya, "Kiai, apa rahasia semangat panjenengan? Mengapa Kiai tidak pernah terlihat marah, tidak pernah mengeluh?" Hasan tersenyum dan menjawab pelan, "Karena aku pernah belajar dari seorang guru yang mengajarkanku, bahwa apa yang tampak buruk bisa jadi adalah anugerah. Kita hanya perlu sabar dan percaya bahwa Allah Maha Tahu segalanya." Santri itu mengangguk, meski tak mengerti sepenuhnya. Tapi dari wajah Hasan, terpancar cahaya ketenangan seperti yang dulu pernah ia lihat dalam mimpi. Cerita ini bukan sekadar kisah mimpi. Ia adalah refleksi dari kehidupan seorang penuntut ilmu. Bahwa ilmu sejati bukan hanya tentang hafalan, tapi tentang kesabaran dalam menjalani kehidupan. Bahwa keikhlasan lebih tinggi nilainya dari kepandaian. Dan bahwa dalam kesunyian doa dan istikharah, bisa jadi kita sedang bertemu dengan guru-guru langit seperti Nabi Khidir yang datang dalam bentuk hikmah dan pelajaran. Jangan pernah remehkan doamu. Jangan pernah kecilkan usahamu. Karena Allah Maha mendengar, dan cahayanya bisa datang kapan saja, bahkan dalam sujud yang paling sepi.